Di akhir 2019, dunia dikejutkan dengan peristiwa penyebaran virus di Wuhan, China yang menyebabkan banyaknya warga yang terkonfirmasi terkena virus ini. Virus tersebut dinamakan Coronavirus Disease 2019 atau biasa dikenal dengan COVID-19. Virus yang menyebar melalui udara ini menyebabkan gangguan pernapasan manusia hingga kematian. Pandemi ini ternyata merebak ke seluruh antero bumi termasuk ke Indonesia. Di awal tahun 2020, COVID-19 masuk ke Indonesia dengan suspek pertama berasal dari Depok, Jawa Barat. COVID-19 ini tidak hanya mengganggu kesehatan warga Indonesia saja, namun juga mengganggu mobilitas masyarakat sehingga mengakibatkan menurunnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Invasi perekonomian Indonesia menyebabkan banyaknya perusahaan yang gulung tikar sehingga banyak pekerja yang diberhentikan atau mengalami PHK. Pengusaha yang rela menutup usahanya hingga naiknya pengangguran dari 5,23% menjadi 7,07%. Pengangguran ini juga menyebabkan munculnya kemiskinan di masyarakat hingga kesenjangan sosial yang semakin meluas. Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19 berdampak pada kondisi ketenagakerjaan di Indonesia. Dampak dari COVID-19 ini menunjukkan bahwa pengangguran di Indonesia memiliki tren yang negatif. Mengutip dari Badan Pusat Statistik atau BPS, penduduk usia kerja yang terdampak oleh COVID-19 ini dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama, pengangguran karena COVID-19. Yang kedua, bukan angkatan kerja karena COVID-19. Yang ketiga, sementara tidak bekerja karena COVID-19. Yang keempat, penduduk angkatan kerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena COVID-19. Berikut adalah tabel dampak COVID terhadap penduduk usia kerja dalam periode Agustus 2020 sampai Agustus 2021. Selain berdampak kepada ketenagakerjaan, COVID-19 ini berdampak juga pada lapangan pekerjaan. Banyak perusahaan-perusahaan yang terkendala dalam proses produksinya dikarenakan oleh virus COVID-19 yang merebak dengan sangat cepat. Untuk menangani permasalahan ini, perusahaan-perusahaan memilih jalan untuk mem-PHK atau juga merumahkan para karyawannya. Adapun perbedaan PHK dengan karyawan yang dirumahkan. Yang pertama, PHK ialah pemutusan hubungan kerja yang artinya karyawan diputus hubungan kerjanya dan tidak berstatus karyawan lagi setelah di-PHK. Yang kedua, dirumahkan, ialah meliburkan sementara karyawan. Jadi, ini bukan diputus hubungan kerjanya, ia tetap masih menjadi karyawan tetapi diliburkan secara bergilir oleh perusahaan. Meningkatnya pengangguran, penurunan produktivitas individu maupun tingkat perusahaan, dan mendorong munculnya orang miskin baru yang secara agregat meningkatkan jumlah penduduk miskin merupakan dampak dari berbagai kebijakan dalam rangka upaya memutus rantai penyebaran COVID-19. Dengan berbagai kebijakan tersebutlah mengakibatkan banyak kegiatan ekonomi yang mengalami kontraksi bahkan berhenti produksi. Berdasarkan data di atas, dampak pandemi COVID-19 sudah benar-benar mulai terasa di Indonesia, meski belum terdeteksi adanya infeksi. Hal ini terjadi karena dampaknya bersifat global. Kebijakan lockdown di negara-negara yang sudah terkena wabah berdampak pada perdagangan internasional, penarikan modal dan penundaan investasi. Kegiatan pariwisata berkurang bahkan menyebabkan banyak pekerja imigran kembali ke luar negeri. Dampak ini menjadi semakin penting ketika pandemi terjadi dan menyebar secara cepat. Pemerintah telah berulang kali mengeluarkan pembatasan sosial dan bahkan menutup beberapa kantor, pusat perbelanjaan, dan beberapa klaster lainnya. Kondisi ini telah menahan sebagian besar kegiatan ekonomi. Pandemi COVID-19 berdampak pada semua segmen masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah, melalui kombinasi guncangan penawaran dan permintaan yang mengarah pada penurunan aktivitas produksi, pendapatan yang lebih rendah, dan pada akhirnya pendapatan yang lebih rendah, serta menghambat pertumbuhan ekonomi. Dampak makroekonomi ini menyebabkan penurunan pengeluaran per kapita di tingkat rumah tangga. Keluarga secara bertahap kehilangan pendapatan dan ini mempengaruhi daya beli atau konsumsi rumah tangga. Hal ini sesuai dengan Bappenas pada tahun 2020. BPS mencatat bahwa penduduk rentan yang bekerja di sektor informal jatuh miskin sebanyak 12,15 juta orang. Setelah kehilangan pekerjaan dan pendapatan, banyak penduduk kota kembali ke desa mereka. Selaras dengan matriks kemiskinan dan pengangguran pada pembahasan sebelumnya, lajunya angka pengangguran dan kemiskinan yang tiap tahun semakin tinggi dan belum bisa terkendalikan serta diperparah dengan adanya pandemi COVID-19 menimbulkan masalah baru kerana sosial masyarakat Indonesia, yang tentunya membawa masalah baru juga bagi keberlangsungan sosial masyarakat Indonesia. Efek dari tingginya angka pengangguran dan kemiskinan tersebut membuat kesenjangan sosial pun ikut melaju tinggi. Sebelum dibahas lebih lanjut,
Apa sih kesenjangan sosial itu? Kesenjangan sosial adalah kondisi tidak seimbang yang terjadi di masyarakat. Kesenjangan sosial ini sering dikaitkan dengan ketidakmerataannya ekonomi di masyarakat, di mana masyarakat miskin semakin miskin dan masyarakat kaya semakin kaya. Hal itu terlihat sangat jelas melalui gambar berikut yang diambil dari sumber kurva.id mengenai kesenjangan sosial yang semakin tinggi terjadi di Indonesia selama pandemi. Dari gambar bisa kita lihat jumlah kekayaan penduduk kaya sebesar 1 juta US dollar, di mana kenaikannya sebesar 61,69%. Yang kedua, jumlah kekayaan penduduk super kaya lebih dari 100 juta US dollar yang mengalami kenaikan sebesar 22,29%. Dan yang ketiga, kekayaan pejabat negara naik selama setahun terakhir dengan kenaikan sebesar 70,3%, di mana rasio Gini terakhir pada Maret 2021 mencapai 0,384, di mana 20% penduduk teratas menguasai lebih dari 45% total pengeluaran nasional. Seperti yang sudah disinggung pada pembahasan sebelumnya, bahwa dengan melebarnya kesenjangan sosial di masa pandemi, tentunya mendorong munculnya masalah baru di ranah sosial masyarakat, seperti kriminalitas yang semakin terjadi akibat kebutuhan masyarakat tidak terpenuhi secara merata. Terkait beberapa dampak yang tadi dirasakan oleh masyarakat Indonesia sejak mewabahnya COVID-19, ternyata pemerintah sudah menyiapkan loh beberapa solusi yang dimana solusi tersebut berguna untuk meringankan beban dari masyarakat Indonesia selama menghadapi pandemi COVID-19 ini. Solusi-solusi tersebut ada apa aja ya? Kelompok kami mencatat sekitar 3 solusi yang diberikan pemerintah kepada masyarakat Indonesia selama menghadapi pandemi COVID-19. Yang pertama ada pembelakuan program Kartu Prakerja, yang dimana program bantuan ini berupa biaya pelatihan serta insentif bagi para pekerja atau buruh yang dirumahkan, para pencari kerja, serta pelaku usaha mikro dan kecil yang kehilangan pekerjaan dan atau mengalami penurunan daya beli akibat COVID-19, serta pekerja yang membutuhkan peningkatan kompetensi. Tujuan dari program Kartu Prakerja yaitu mengembangkan kompetensi angkatan kerja, meningkatkan produktivitas dan daya saing angkatan kerja, serta mengembangkan kewirausahaan. Bantuan biaya program Kartu Prakerja atau sering dikenal dengan insentif terdiri dari 2 jenis. Yang pertama, ada insentif biaya mencari kerja. Penerima program Kartu Prakerja akan memperoleh insentif biaya mencari kerja sekitar 600.000 setiap bulan yang akan diberikan selama 4 bulan, atau sekitar yang didapatkan adalah 2,4 juta rupiah. Yang kedua, ada insentif pengisian survei evaluasi, yang dimana insentif ini adalah insentif pengisian survei evaluasi dengan dana yang diberikan sebesar 50.000 per survei. Adapun yang boleh mendaftar program Kartu Prakerja ialah para usia produktif dari umur 18 tahun hingga yang terkena PHK oleh perusahaan tempatnya bekerja. Solusi yang kedua ialah program Kartu Keluarga Sejahtera atau KKS, yang dimana kartu ini sebagai penanda bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS kurang mampu, yang diantaranya adalah penyandang disabilitas, lanjut usia yang belum memperoleh layanan atau bantuan sosial, dan berada di dalam panti atau lembaga kesejahteraan sosial atau LKS, gelandangan dan pengemis yang tinggal di kolong jembatan, serta tidak memiliki tempat tinggal tetap atau tidak layak huni, korban penyalahgunaan nafsa, dan bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan. Solusi yang ketiga, adanya bantuan sosial yang diberikan pemerintah kepada masyarakat Indonesia. Di masa pandemi ini tercatat ada 4 jenis bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat Indonesia dari pemerintah. Yang pertama adalah bantuan sosial tunai selama program PPKM darurat, yang dimana masing-masing kepala keluarga akan diberikan sebesar Rp600.000 per bulan. Yang kedua ada bantuan langsung tunai atau BLT UMKM yang diberikan kepada warga yang memiliki usaha skala mikro kecil menengah atau UMKM, yang dimana masing-masing pelaku UMKM akan mendapatkan bantuan dana sebesar 1,2 juta. Yang ketiga adalah pemerintah akan memperpanjang bantuan program Kartu Sembako, yang dimana masing-masing kepala keluarga akan menerima bantuan dengan besaran manfaat sebesar Rp200.000 per bulan yang diwujudkan dengan bentuk sembako. Yang keempat, ada diskon tarif listrik sebesar 50% diberikan kepada pelanggan golongan 450 volt ampere, sedangkan golongan 900 volt ampere akan menerima diskon sebesar 25%. Bagi pelanggan pasca prabayar, diskon diberikan dengan langsung memotong tagihan rekening listrik pelanggan. Sementara untuk pelanggan prabayar, diskon tarif listrik diberikan saat pembelian token.